video kali ini akan dilanjutkan tentang pembahasan fungsi kontinu pada fungsi kompleks. Yang pertama ada teorema, jika f kontinu di set 0 elemen kompleks dan g kontinu di f z0, jadi nilai fungsi f, kemudian juga diketahui bahwa g komposisi f itu terdefinisi, maka g komposisi f ini kontinu di set 0. Untuk teorema ini sebenarnya buktinya agak-agak trivial karena kita sudah bahas secara umum bahwa fungsi yang kontinu, kemudian ada dua fungsi yang kontinu, kemudian g komposisinya terdefinisi, maka komposisinya juga kontinu di titik yang bersesuaian. Saya kira itu cukup jelas dan itu sudah banyak di fungsi-fungsi yang umum. Makanya demikian halnya di kompleks, karena dia juga fungsi seperti yang biasanya, maka dia juga terdefinisi seperti itu. Kemudian teorema yang kedua, ini sifat aljabarnya mirip dengan di sifat yang di limit. Jika f dan g kontinu di set 0, maka kita punya f ditambah g kontinu di set 0, f kurang g juga kontinu di set 0. Begitu juga perkalian dengan konstanta kompleks k, maka k dikali fungsi f ini kontinu di set 0. Begitu juga perkalian fungsi f kali g kontinu di set 0. Begitu juga pembagian f bagi g itu kontinu di set 0. Yang penting kita ketahui g-nya tidak pernah 0 untuk setiap z elemen kompleks. Seperti itu bentuknya. Untuk ini contohnya sendiri saya kira cukup sederhana. Misalnya contoh untuk teorema pertama. Katakanlah kita punya pertama misalnya fz-nya misalnya z tambah 1. Kemudian kita punya misalnya gz-nya misalnya z ini z kuadrat. Maka kita coba lihat apakah f komposisi g itu kontinu di misalnya di I. Bagaimana cara menjawabnya? Berarti kita lihat, berarti menurut ini kita mesti melihat ini fg pertama. Kita lihat fg-nya bernilai I, itu yang kita mau cari, berarti dia kontinunya di situ. Tapi kita langsung saja gunakan teorema yang pertama. Berarti kita lihat dulu g, apakah g kontinu di I? Saya kira ini jelas. Mengapa? Fungsinya kan z kuadrat, dia berbentuk polinom, kontinu semua di semua titik. Yang kedua kita cek apakah f kontinu di GI. Apakah f kontinu di GI? Kalau kita lihat ini GI-nya kan minus 1. Ini kan GI-nya minus 1. Saya kira cukup jelas juga bahwa f ini kontinu di minus 1. Akibatnya apa? Akibatnya dengan teorema, maka f komposisi G ini kontinu di I. Seperti itu. Sedangkan untuk yang kedua itu cukup ini sama sebenarnya kan. Kalau diketahui f-nya kontinu di satu titik, g-nya kontinu di satu titik, maka pasti penjumlahannya, pengurangannya itu cukup jelas seperti itu. Kita lihat contohnya misalnya. Contoh. Misalnya kita punya f-nya sama dengan z kurang 1, gz-nya misalnya sama dengan z kuadrat tambah 1. Sekarang pertanyaannya apakah f tambah g kontinu di I kurang 1? Maka untuk kasus ini kita tinggal mengecek ini berarti tinggal dicek, tinggal diperiksa apakah f kontinu di I kurang 1. Kemudian yang kedua, apakah f kontinu di G maksud saya, G kontinu di I kurang 1 juga. Kalau itu sudah dibuktikan, maka gunakan sifat aljabarnya, sudah selesai. Dan saya kira ini cukup jelas bahwa f ini kontinu di I kurang 1. Mengapa? Limitnya kan dapat nanti I kurang 2, limitnya f. Ini yang pertama kita cek. Limitnya f itu kan di z menuju I kurang 1 kan dapatnya I kurang 1 berarti I kurang 2. Kemudian yang kedua, f I kurang 1-nya
F I kurang 1-nya kan jelas, I kurang 2 juga, nah, I3 jelas benar juga, maka jelas seperti itu benar. Kemudian kita cek lagi G continue di I kurang 1, sama caranya. Saya kira yang pertama limitnya G di I kurang Z menuju I kurang 1, saya kira ini cukup jelas juga. Nah, ini kan hasilnya I kurang 1 kuadrat tambah 1, sedangkan yang kedua G I kurang 1-nya juga sama, dapat I kurang 1 kuadrat tambah 1. Yang ketiga maka benar juga seperti itu. Maka terbukti seperti itu, bahwa di sini disimpulkan F tambah G maupun kurangnya pasti kontinu, perkaliannya juga kontinu di I kurang 1.